Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Oji Tanjung di channel edukasi, motivasi, dan solusi lepas dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, kecemasan, dan psikosomatis. Apa kabar? Saya harap Anda semua terus membaik dan membaik ya setiap hari dan lepas segera ya dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, kecemasan, dan psikosomatis ini. Nah, di pertemuan kali ini saya akan mengajak teman-teman ya, sahabat-sahabat semuanya yang masih merasakan sensasi ya untuk segera bangkit ya, bangkit dari tempat duduk empuk Anda ya, bangkit dari tempat tidur empuk Anda ya, bangkit dari segala-galanya, bergerak ya seperti apa yang saya lakukan hari ini ya, menyisir sawah, jalan-jalan, terus beraktivitas ya, jalan-jalan di persawahan. Kayaknya asik banget ya background saya kali ini. Dan di pertemuan kali ini ya, saya terus akan memberikan penyemangat kepada teman-teman yang masih mengalami gangguan GERD, anxiety, kecemasan, dan psikosomatis ini. Dan perlu Anda sadari ya, ketika Anda terus merasakan sensasi, maka sensasi ini akan membuat Anda semakin terpuruk. Apa yang Anda lakukan ya, yang Anda harus lakukan seperti saya sekarang, yaitu bangun, bangkit, keluar dari tempat nyaman Anda ya, seperti apa yang saya perlihatkan. Ini sangat sungguh luar biasa ya. Ini adalah panorama persawahan ya di Lombok di Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Kabupaten Lombok Utara. Ya, mungkin saya bisa perlihatkan. Ya. Sunsetnya agak buram ya, nggak kelihatan karena memang akhir-akhir ini Lombok sering dilanda hujan ya, bahkan hujannya tengah malam ya turun ya, bahkan cuman sebentar ya, tidak lama. Nah, bagi teman-teman ya, ada pertanyaan ya, kenapa setiap ada sesuatu yang membuat kaget ya, yang membuat diri kita terkejut, ini yang akan menimbulkan sensasi ya. Nah, saya juga mengalami hal yang sama dulu ya, apalagi hawa dingin ya, mungkin karena hujan ya, kerap kali kambuh ya. Ini adalah hal yang biasa bagi teman-teman, jangan heran ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang bertanya-tanya kenapa kalau hujan itu rasa kambuh di lambung itu terasa ya. Nah, buat teman-teman, jika Anda mengalami hal tersebut, Anda cukup rileks saja, menenangkan diri ya, jangan terlalu berpikir yang jauh ke sana ya. Cukup Anda diam, bersandar, terus kemudian Anda ambil air hangat dulu ya, kemudian duduk, rileks saja, atur napas. Dan napas yang Anda lakukan itu adalah napas diafragma, yang mana napas diafragma ini melakukan napas dari hidung ya, menghirup udara, menghirup napas dari hidung, kemudian melepaskannya melalui mulut. Sekali lagi, napas diafragma ini adalah menghirup udara dari hidung, kemudian ditahan kurang lebih 5 atau 6 detik ya, semampu Anda, baru Anda keluarkan pelan-pelan melalui mulut. Metode ini sangat efisien sekali ya, sangat bermanfaat sekali untuk menetralkan kembali ya napas yang tidak plong karena kaget ya, karena mendengarkan derasnya hujan ya. Biasa orang anxiety seperti itu teman-teman, jadi takut akan hal sesuatu ya yang belum terjadi sudah ada di dalam pikiran. Apalagi kalau sudah petir ya. Nah, ini dia.
Jadi kalau sudah petir kaget ya, asam lambung naik kembali ya karena cemasnya. Jadi buat teman-teman, belajarlah pada pengalaman yang Anda pernah lakukan, pelajari tubuh Anda, pelajari apa yang dibutuhkan tubuh ya. Jangan melawan sensasi tersebut. Artinya melawan, kita bisa melawan ketika sensasi itu bisa dilawan ya. Tapi kalau seandainya sensasi terus menyerang ya, mungkin Anda bisa melakukan terapi lain ya, dengan cara meminum air hangat ya pelan-pelan dan rileks saja, itu akan membuat Anda nyaman kembali. Terus kemudian berusaha untuk tidur ya, karena ini adalah solusi terbaik ya. Anda bisa tidur bersandar ya. Jangan tidur terlentang. Anda harus mengatur posisi tidur Anda seperti posisi yang begini ya, yang agak tinggi ya. Mungkin dipannya atau mungkin bantalnya Anda taruh lebih double ya, 2 atau 3 bantal untuk Anda bersandar. Nah, ketika Anda sudah terlelap, kemudian bantal bisa Anda tarik kembali dengan posisi normal ya. Jangan sampai Anda melakukan atau berbaring di bantal double sampai pagi, karena itu akan efeknya di bagian leher nanti akan pegal ya, sakit. Pengalaman saya pribadi, karena saya terlalu cemas ya, worry akan reflux. Reflux ini adalah arus balik asam lambung ya, dari lambung ke kerongkongan. Mencegah hal itu, saya melakukan posisi tidur dengan cara duduk ya, bersandar dengan menambah beberapa bantal. Akan tetapi hal tersebut membuat leher saya sakit ya, bahkan untuk menoleh kiri kanan itu luar biasa sakit, tidak bisa. Nah, di sini berkesimpulan lagi ya, ada pola pikir saya bermain lagi di situ, apakah saya terkena oleh kolesterol tinggi ya. Jadi hal-hal yang baru yang kita rasakan itu akan akan merubah ya pola pikir kita dengan menerka penyakit-penyakit yang lain yang ada di dalam tubuh. Jadi buat teman-teman, santai saja. Kalau seandainya Anda sudah divonis dokter kena asam lambung, berarti Anda harus melakukan apa yang saya sarankan. Pikiran kita terus jalan ya, berpikir bahwa menganggap diri kita memiliki penyakit yang sangat berbahaya. Percayalah ya, gangguan GERD, asam lambung, ensitis, kosmatis ini tidak berbahaya dan tidak mematikan. Dan saya juga memiliki pengalaman ini sampai saya mengalami gangguan ini kurang lebih 3 tahun lebih ya. Kenapa lama saya mengalami? Tentu sebelumnya saya tidak mempelajari apa yang dibutuhkan tubuh, apa yang harus kita lakukan, tindakan-tindakan apa yang harus kita lakukan ketika serangan asam lambung atau lambung itu kambuh. Nah, bagi teman-teman yang lagi-lagi yang masih berada di rumah ya, yang merasakan sensasi, pasti ujung-ujungnya nanti akan masuk ke kamar tidur ya, berpikir entah kemana pikirannya. Jadi stop melakukan hal tersebut. Mari Anda keluar ya, latih mental Anda untuk keluar rumah. Mungkin Anda belum bisa berjalan jauh ya, Anda berjalan saja 50 meter, 100 meter, besok Anda bisa lanjutkan. Pengalaman saya dulu ya, saya masih ingat sekali melatih mental saya pada saat itu, masih saya merasakan kelingan luar biasa, kelingan berat ya, bahkan sampai terasa mau roboh teman-teman. Saya masih ingat ya, di jalan di belakang saya, ada jalan di situ, di belakang saya ini, saya merasakan sempoyongan ya, pusing tidak karuan, berasa seperti jatuh. Itu pun saya berjalan sekitar 100 meter ya, kurang lebih 100 meter. Itu saya tidak mampu, tapi saya tidak
patah semangat ya, besoknya saya ulang lagi dengan kondisi yang sama, kemudian esoknya lagi saya ulang lagi dan terus melatih mental sampai di titik terakhir ya, mendapatkan kenyamanan seperti biasa, bisa berjalan jauh seperti orang-orang pada umumnya. Nah teman-teman, saya mengajak Anda sekali lagi ya untuk keluar rumah ya, melatih diri Anda seperti apa yang saya lakukan saat ini ya. Bisa Anda lihat pemandangan di Lombok Utara tepatnya ya, persawahan ya. Oke. Ya seperti ini teman-teman ya, jangan berdiam diri di rumah ya, karena ini akan mempengaruhi mental Anda. Tanpa Anda melakukan latihan, Anda akan tetap terpuruk ya, terus merasakan anxiety yang semakin meningkat, kemudian asam lambung Anda terus tinggi ya, tanpa kita keluar rumah ya. Merasa tidak mampu ya untuk melakukan atau beranjak dari tempat nyaman ya. Itu pun saya paksa untuk bangun, paksa untuk bangkit berjalan ya, meskipun terluntang-lantung, karena orang melihat kita itu sehat teman-teman. Ketika kita berjalan atau keluar rumah, kita merasa ketakutan ya melihat diri kita sendiri ya. Jadi di sini ya saya mengajak teman-teman untuk terus berpikir positif pada saat sensasi yang Anda pikirkan itu ya datang atau timbul di pikiran Anda. Nah teman-teman, ketika saya memiliki pola pikir seperti itu, saya tidak peduli ya, saya tetap harus bangun, bangkit, keluar ya, bergerak, melatih mental saya ya. Bahkan pernah di suatu hari sensasi yang saya rasakan itu cukup berat di badan, tapi saya tidak menyerah ya. Saya pada saat itu melakukan perjalanan dari Lombok Utara ke Lombok Timur, dan perjalanannya luar biasa, sangat jauh sekali. Dan itu pun saya nyetir ya, nyetir mobil. Pada saat itu saya nyetir dari rumah, rasa keleyengan, sempoyongan itu saya rasakan. Bahkan sampai 50 km ya saya rasakan itu. Kemudian di pertengahan jalan saya malah merasakan kenyamanan ya, tidak ada sensasi yang saya rasakan. Nah ini yang menjadi yang membuat saya yakin bahwa sensasi yang saya rasakan selama ini hanyalah tipuan dari lambung saja ya. Lambung kemudian menyerang pikiran, otak ya, karena lambung sama otak itu menjalin suatu hubungan. Ketika lambung bermasalah, maka otak akan mulai berpikir keras ya, seperti itu. Nah dengan kenyamanan itu ya yang saya rasakan, saya bahkan tidak merasakan sensasi yang lain ya pada saat dalam perjalanan. Akan tetapi ketika saya berhenti di suatu tempat atau di lampu merah ya, contohnya saya merasakan agak sedikit goyang pada waktu itu. Tapi setelah lampu hijau ya, mobil berangkat, saya merasakan kenyamanan kembali. Nah, buat teman-teman ya, jadi ini adalah contoh kecil, sekali lagi ya saya sampaikan ke teman-teman, ini adalah manipulasi otak ya yang bermain. Lupakan hal itu, bangkit kembali ya, tes mental Anda untuk keluar ya, seperti yang saya lakukan saat ini teman-teman ya. Maaf ini kurang fokus ya. Ya ini adalah yang saya lakukan ya, bisa jalan-jalan ya, seperti itu. Dan buat teman-teman sekali lagi yang mungkin pada saat ini menonton channel ini
jangan lupa di like ya, di komen, kemudian di share dan di subscribe ya, karena Anda akan mendapatkan video terbaru atau notifikasi dari saya setiap saya mengupload video baru ya. Terus semangat buat teman-teman ya, jangan pantang menyerah, karena sensasi atau gangguan asam lambung ini tidak berbahaya, tidak mematikan. Saya yakin Anda akan sehat kembali, normal kembali, dan bisa beraktivitas seperti biasa ya, normal kembali seperti dulu ya teman-teman ya. Ya, ini adalah suasana ya, sekali lagi teman-teman. Baik ya, sekian dulu video kali ini ya. Saya akan memberikan video-video yang lain untuk Anda ya, motivasi dan edukasi dan beserta solusi ya, lepas dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, kecemasan, dan psikosomatis. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini teman-teman ya, jalan yang saya maksud ya. Di sini saya pernah melatih mental teman-teman ya. Pemandangannya rasanya mau pingsan pada waktu itu. Kemudian ada teman yang menegur ya, sampai dia nggak tahu saya yang saya rasakan ya. Rasanya seperti orang mau pingsan. Ya, buat teman-teman ya, sekarang saya sudah bisa, saya pakai motor kali ini ya, buat teman-teman tidak pakai jalan kaki ya, karena memang lokasi tempat ini sama rumah agak jauh, makanya saya pakai motor ya. Ya, seperti itu. Baik teman-teman ya, semoga teman-teman bisa kembali normal ya. Sensasi-sensasi di badan sudah hilang, dan tentu Anda harus menerapkan pola 3 ya, pola makan ya, pola pikir, dan pola hidup. Itu yang utama yang harus Anda ganti teman-teman.